Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita beribadah kepada Tuhan, dan biarkanlah kita menyerahkan hati pikiran kita kepada Tuhan, sehingga apa yang menjadi niat hati kita diberkati oleh Tuhan, dan biarkanlah fellowship yang indah boleh terjadi pada saat ini. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, pada saat ini kami datang kepadamu, menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau memberkati ya Tuhan kerinduan kami untuk beribadah kepadamu, dan biarkanlah jalannya ibadah saat ini kami sungguh memasrahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, dari awal, pertengahan hingga akhirnya boleh jadi hanya oleh karena kehendak-Mu saja. Dan saat ini kami berdoa untuk kami yang ada di tempat ini, Tuhan Engkau memberkati, dan juga rekan-rekan kami yang menyaksikan siaran ini lewat YouTube, Tuhan Engkau memberkatinya pula. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Saat ini kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam berkah nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa menyerahkan semuanya ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita boleh beribadah kepadanya. Adakah keraguan karena permasalahan persoalan yang datang menghampiri kita? Adakah sesuatu yang telah menggetarkan hati kita untuk kita undur, atau kita sedang berada dalam satu ujian? Yakin dan percayalah, tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan naikkan satu pujian yang menyatakan, ku percaya janji-Mu ajaib. Haleluya Tuhan Yesus. Setiamu Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib. Amin. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuranganmu, ku setiamu. Amin, haleluya. Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan,
Haleluya Tuhan. Sungguh besar setiamu atas kami umat tetebusan-Mu ya Tuhan. Dalam perjalanan hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami, dalam perjalanan hidup yang Tuhan nyatakan atas kami, kepercayaan kami dari hari ke hari, dari waktu ke waktu mengalami berbagai macam ujian, mengalami berbagai macam tantangan, diperhadapkan dengan pergumulan-pergumulan yang mengasah kepekaan untuk kami selalu melihat jalan-Mu bagi kami umat tetebusan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami memohon berkah-Mu atas kami sekalian yang ada di tempat ini ataupun yang menyaksikan siaran ini. Tuhan, berkatilah kami. Kami tidak mampu jalan seorang diri. Kami tidak mampu untuk mengatasinya dengan kekuatan kami sendiri. Oleh sebab itu, kami hanya memohon pertolongan yang daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut kebenaran firman-Mu pada saat ini. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berulang kali anak-anak kami, secara khusus yang kecil bernama Sema, selalu bertanya baik kepada saya ataupun kepada mamanya, Papa sih sayang sama Sema apa enggak? Papa sih memperhatikan enggak Sema? Hal serupa ditanyakan juga kepada mamanya. Dia tahu kalau kami ini adalah orang tuanya, tetapi selalu dia menanyakan, Papa sayang Sema atau tidak? Mama sayang sama Sema atau tidak? Perhatiannya seberapa kepada Sema? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya pertanyaan-pertanyaan ini adalah satu pertanyaan-pertanyaan yang menggelikan hati. Karena sesungguhnya orang tua pastilah menyayangi anaknya. Orang tua pastilah memberikan perhatian kepada anaknya. Tetapi anak masih bertanya demikian kepada orang tua. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang tetebusan Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Yesus Kristus yang telah mengetahui, yang telah mencoba untuk memahami bagaimana kasih Allah akan dunia ini, bagaimana kasih Allah akan manusia, dan juga secara khusus untuk orang-orang yang menikmati karya penebusannya, juga tidak jarang dan masih sering bertanya kepada Tuhan, apakah Tuhan mengasihiku? Apakah Tuhan masih tetap memberikan perhatian kepadaku? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan-pertanyaan ini sama seperti pertanyaan yang disampaikan oleh anak saya, seperti saya ungkapkan di depan tadi. Dan ini adalah satu realita yang terjadi di dalam kehidupan orang yang telah percaya sekalipun. Karena diperhadapkan dengan permasalahan, diperhadapkan dengan persoalan, pergumulan yang datang silih berganti. Sampai-sampai bertanya kepada Tuhan, masihkah Tuhan mengasihi aku? Masihkah Tuhan memberikan perhatian yang penuh kepadaku? Kalau waktu-waktu yang lalu Tuhan memberikan satu pertolongan dan sungguh terasa sangat, tetapi sekarang kelihatannya seolah-olah tidak dinikmati, tidak dirasakan oleh seseorang yang menanyakan hal itu kepada Tuhan. Oleh sebab itu, untuk meneguhkan kepercayaan
umat tetebusan Tuhan, mari kita akan membaca menikmati kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-24 sampai dengan yang ke-29. Mari kita nikmati kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Judul perikopnya, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas luka itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapapun kita pada saat ini, biarkanlah diteguhkan melalui pengalaman yang dinikmati oleh murid Tuhan yang bernama Thomas. Apa kurangnya seorang Thomas dalam keberadaan bersama-sama dengan Yesus dan murid-murid yang lain? Thomas dan murid-murid yang lain telah dipuaskan dengan berbagai macam mujizat pelayanan yang dilakukan oleh Yesus pada saat itu. Mereka adalah saksi mata tentang perbuatan Tuhan Yesus yang luar biasa ajaib. Tidak kurang-kurang sesungguhnya seorang yang bernama Thomas ini menyaksikan tentang apa yang dilakukan, apa yang diperbuat oleh Yesus. Dan sesungguhnya itu adalah satu dasar untuk memberikan satu keyakinan kepada Thomas secara pribadi, bahwa dia harus percaya tentang keberadaan Yesus dan siapa Yesus, karena selalu dekat bersama-sama dengan Yesus, bersama dengan murid-murid yang lain. Namun pada nats yang kita baca pada saat ini, kita pun melihat, memperhatikan bahwa kebersamaan Thomas dan murid-muridnya bersama dengan Yesus masih juga kurang. Untuk seorang yang bernama Thomas menyampaikan satu pengakuannya pada saat itu, bahwa Yesus telah bangkit. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan Thomas sendiri mengatakan, "Sekali-kali aku tidak akan percaya." Bagaimana mungkin seorang yang telah berada bersama-sama dengan Yesus, memperhatikan apa yang dilakukan oleh Yesus dan juga mendengarkan apa yang diperkatakan oleh Yesus, baik tentang dirinya, baik juga tentang Bapa, baik juga tentang kerajaan surga. Sesungguhnya semuanya itu telah disampaikan, dan Thomas dan juga murid-murid Yesus yang lain pastilah mereka telah mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus. Namun kenyataannya pada bagian ini kita melihat bahwa Thomas mengatakan kepada murid-murid yang lain, "Sekali-kali aku tidak percaya."
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Thomas berada dengan Yesus, berada dengan murid-murid yang lain, tetapi juga masih memberikan satu pernyataan tidak percaya. Di dalam kehidupan kita sebagai tetebusan Tuhan, orang yang telah mendengar, membaca kebenaran firman Tuhan tentang apa yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus, dan kita telah memberikan satu respon percaya. Bagaimana pada mulanya seseorang percaya kepada Tuhan adalah hal yang berlainan di antara satu dengan yang lainnya. Tetapi tentang pengenalan yang diterima oleh pribadi lepas pribadi, sehingga seseorang itu menyatakan aku percaya kepada Tuhan, meskipun berbeda tetapi ada satu sentuhan Tuhan nyata secara personal kepada masing-masing umat tetebusan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun di dalam perjalanan hidup, apa yang masih juga terjadi adalah seperti halnya Thomas mencoba untuk mengatakan, aku masih perlu bukti, aku masih perlu realitas, sehingga kepercayaanku lebih lagi, sehingga keyakinanku, kebergantunganku lebih lagi. Perlu kenyataan, perlu realitas yang dilakukan oleh Tuhan kepadaku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dialami oleh Thomas pada saat itu juga bisa terjadi di dalam kehidupan pengikut-pengikut Tuhan saat ini. Meskipun secara personal Tuhan telah menyentuh mereka sehingga mereka mencoba untuk menyatakan aku percaya kepadamu Tuhan, tetapi masih juga tidak jarang dan sering dijumpai orang mengatakan, apakah Tuhan mengasihi aku? Apakah Tuhan memperhatikanku? Apakah Tuhan masih peduli padaku? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan baik-baik apa yang terjadi di dalam kehidupan Thomas pada saat itu. Thomas adalah orang yang mengasihi Yesus. Apa yang dilakukan oleh Thomas manakala Yesus menyatakan diri kepada murid-muridnya yang lain? Mari saudara-saudara, kita akan lihat saudara kita yang mengalami satu kedukaan, yaitu Lazarus, yang mengalami satu kesakitan, bahkan diancam satu kematian. Apa yang terjadi? Maka muridnya yang bernama Thomas mengatakan, mari ikut dengannya dan biarkanlah kita mati bersama-sama dengan dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Thomas mengatakan hal yang demikian. Thomas mengatakan kepada murid-murid yang lain, mari kita mati bersama-sama dengan Tuhan. Karena Thomas mengetahui bahwa Yesus sedang diancam di daerah itu. Dan Thomas mengatakan, mari kita mati bersama-sama dengan dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa sesungguhnya yang membuat diri Thomas menyatakan hal itu kepada murid-muridnya dan juga di hadapan Yesus pada saat itu? Yang ada di dalam diri dan benak Thomas, saya yakin dan percaya bahwa Thomas mengalami satu keadaan kedekatan emosi yang luar biasa kepada pribadi Yesus Kristus. Meskipun diperhadapkan dengan kematian, dia menyatakan, mari kita mati bersama-sama dengannya. Namun sesungguhnya kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan nats yang kita baca pada saat ini, apa yang terjadi?
bahwa manakala murid-murid Yesus berkumpul bersama di satu ruangan, Thomas tidak ada di sana. Dengan kata lain, bahwasannya seorang yang bernama Thomas ini mengalami satu pukulan yang luar biasa di dalam dirinya. Karena manakala Yesus mati, dia tidak juga mati. Dia mengalami satu kesedihan yang luar biasa karena ditinggal mati oleh Yesus yang diidolakannya. Sehingga dia mengalami satu kefrustasian yang luar biasa karena ditinggal mati oleh Yesus. Karena kepinginnya, kerinduannya, manakala menyatakan kepada murid-murid yang lain adalah, manakala Yesus mati, biarlah kita mati bersama-sama. Tetapi manakala Yesus mati, rupa-rupanya Thomas masih tetap hidup. Ini adalah satu hal yang membuat Thomas frustasi. Sehingga manakala teman-temannya berkumpul di satu tempat, apa yang terjadi? Thomas tidak mau berada di sana. Thomas mungkin menyendiri untuk memikirkan nasib hidup ke depannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Thomas tidak ada bersama-sama dengan murid-murid Yesus. Dia pesimis dengan berbagai macam kabar tentang kebangkitan Yesus yang telah menang dari kuasa maut. Thomas masih belum percaya desas-desus itu yang disampaikan oleh murid-murid yang lain. Tetap saja dalam keputusasaannya, kefrustasiannya, dia menyendiri. Dan manakala teman-teman yang lain berkumpul bersama-sama, berfellowship di antara satu dengan yang lain, dan Yesus berkenan menampakkan diri kepada murid-murid Yesus yang ada dalam persekutuan itu, mereka semuanya dibangunkan, dikuatkan imannya, diteguhkan kepercayaannya. Kemudian manakala disampaikan kepada Thomas, apa yang terjadi? Thomas mengatakan, meskipun kamu sekalian menyampaikannya kepadaku, meskipun kamu sekalian menceritakan suatu hal yang nyata kepadaku, maka sekali-kali aku tidak percaya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kepercayaan yang dimiliki oleh Thomas pada saat itu mengalami satu permasalahan, mengalami satu persoalan, diperhadapkan dengan kefrustasiannya, keputusasaannya, karena seorang yang bernama Thomas manakala memberikan satu definisi tentang kepercayaan, tentang kesetiaan, tentang keloyalitasannya kepada Yesus adalah menurut konsepnya sendiri. Aku percaya, aku setia, aku akan tetap bersama-sama denganmu ya Yesus. Kalau engkau ada di sana, aku akan ada di sana. Engkau ada di mana, aku akan ada di sana. Tetapi manakala dirasa bahwa Yesus mati dan juga bangkit yang tidak dipahami oleh seorang yang bernama Thomas ini, maka Thomas mengalami satu permasalahan dalam hal kepercayaannya. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, manakala kita berusaha untuk percaya kepada Tuhan, setia, loyalitas kepada Tuhan, maka biarkanlah konsep kepercayaan itu bukan dibangun atas pengertian, pemahaman kemanusiaan kita, seperti yang dialami oleh Thomas pada saat itu. Kalau ada Yesus, aku percaya. Ada satu perbuatan Yesus di sana, aku percaya. Aku menunjukkan setia, aku menunjukkan loyalitas. Tetapi manakala permasalahan, persoalan datang,
dalam diri dan kehidupan seorang yang bernama Thomas. Ataupun permasalahan-persoalan datang di dalam kehidupan seorang yang telah ditebus oleh Tuhan, orang yang telah menerima satu karya kasih daripada Tuhan. Respon, reaksi seperti apa yang akan muncul dari dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi sebagai orang percaya, sebagai pengikut-pengikut Tuhan? Apakah kita masih tetap menunjukkan satu kata, ku percaya janjimu ya ajaib, ku percaya bahwa kesetiaanmu itu nyata. Meskipun kalau Bapak Ibu Saudara mencoba untuk melihat hari-hari yang lalu, memperbandingkan dengan hari-hari sekarang, mungkin seolah-olah perbuatan tangan Tuhan, perbuatan ajaib, perbuatan kasih Tuhan masih kelihatan nyata pada waktu yang lalu, dan saat ini seolah-olah Tuhan tidak berkarya, Tuhan tidak bekerja. Apa yang terjadi? Respon reaksi seperti apa yang Bapak Ibu Saudara dan saya sampaikan kepada Tuhan dan juga rekan sahabat orang percaya yang lainnya? Apa kita masih tetap bisa mengatakan aku percaya? Meskipun seolah-olah aku tidak melihat, meskipun seolah-olah aku tidak merasakan, meskipun seolah-olah aku tidak mengerti, tidak memahami tentang permasalahan persoalan yang datang kepada diriku ini. Masihkah kita bisa mengatakan aku tetap percaya? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi permasalahan persoalan datang silih berganti. Kepercayaan kita diuji dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, sampai Tuhan datang menjemput kita sekaliannya. Oleh sebab itu, manakala diberhadapan dengan permasalahan, persoalan yang datang silih berganti, dan seolah-olah mata kita tidak melihat, seolah-olah diri kita tidak bisa merasakan tentang campur tangan Tuhan, tetap yakinlah, tetap percayalah, tetap berpeganglah kepada Tuhan yang setia adanya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perihal berikutnya yang menjadi satu sorotan dalam kehidupan kita, apa yang terjadi dalam kehidupan seorang murid Tuhan yang bernama Thomas. Di sana disebutkan bahwasanya Tuhan mengasihi, Tuhan memperhatikan orang yang benar-benar jujur, orang yang benar-benar tulus untuk menyatakan percaya, untuk menyatakan bahwa aku ini sesungguhnya percaya kepada Tuhan, tetapi ini ada satu halangan. Dan Tuhan mengatakan, Tuhan memberikan satu jawaban kepada Thomas. Maka Tuhan hadir pada satu pertemuan yang berikutnya, manakala Thomas ada di sana. Thomas mau berkumpul bersama teman-teman yang lainnya. Dan Yesus menyampaikan kepada Thomas, Thomas, lihatlah, ini lukaku, bekas lubang paku. Maka cucukkanlah, sehingga engkau mau percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dialami oleh Thomas bukan satu peristiwa yang mengada-ada, bukan satu tuntutan yang mengada-ada, bukan. Tetapi Thomas dari dalam hati yang paling dalam, dia mengatakan, hatiku terguncang Tuhan. Hatiku mengalami satu permasalahan untuk percaya kepadamu. Aku tidak bisa menanggung semuanya ini. Dikatakan dengan ketulusannya. Jadi manakala mereka
ditanya oleh murid-murid yang lain, maka bukan suatu hal yang mengada-ada yang terjadi dalam kehidupan Thomas, tetapi Thomas dengan ketulusan hatinya, dia ingin menunjukkan hatinya yang terkoyak dengan kematian Yesus. Dia terluka hatinya. Dan dengan ketulusan hatinya pula tetap diarahkan kepada Tuhan, dan pada saat itu Yesus berkenan untuk meneguhkan kepercayaan yang dialami oleh Thomas. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dialami oleh Thomas manakala dia dikenan untuk menyaksikan Tuhan pada saat itu, bukan menjadi alasan untuk kita ikut-ikutan menuntut Tuhan. Selesaikan masalahku dulu ya Tuhan, selesaikan persoalanku dulu ya Tuhan, baru aku percaya. Jawablah apa yang aku tanyakan kepadamu ya Tuhan. Berikan petunjuk yang nyata. Biarkanlah mataku melihat dan kehidupanku merasakan, baru aku percaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dialami oleh Thomas bukan menjadi satu dasar untuk kita berhak memberikan satu tuntutan kepada Tuhan, untuk Tuhan meneguhkan kita. Bukan satu alasan untuk kita menuntut Tuhan, untuk kita baru setia. Karena kesetiaan Tuhan telah Tuhan tunjukkan. Karena kasih Tuhan, Tuhan telah nyatakan. Dari waktu-waktu yang lalu hingga saat ini, berita itu diperdengarkan, berita itu disaksikan secara luar biasa. Tidak hanya 1-2 orang, tetapi banyak orang menyaksikan tentang kebaikan dan kasih sayang Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ingin sampaikan kepada setiap umat tetebusannya, orang yang tidak melihatnya tetapi percaya, orang yang tidak menuntut tetapi percaya, berpasrah hanya kepadanya, adalah orang yang berbahagia. Amin. Karena tidak ada tuntutan, tidak ada sumut-sumut dalam diri kehidupan orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, rekan sahabat iman, saudara kekasih-kekasih Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, silakan permasalahan, persoalan datang silih berganti, tetapi kita semuanya tetap menunjukkan satu sikap: aku percaya kepadamu. Aku sungguh mempercayakan hidup hanya kepadamu. Amin. Tidak ada alasan untuk umat tetebusan menuntut Tuhan, karena semuanya sudah terberitakan, tersaksikan, dan telah dinikmati oleh banyak orang. Oleh sebab itu, satu kata: percayalah. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebesar apapun permasalahan persoalanmu yang selalu datang silih berganti, maka biarkanlah konsep kepercayaan kita mau pasrahkan kepada Tuhan. Jangan kita membuat satu konsep kepercayaan sendiri. Jangan. Percaya, ya percaya.
Bagaimanapun keadaannya, tetap percaya. Bagaimanapun situasi kondisinya, tetap percaya. Jangan pernah pemikiran ini membuat satu konsep kepercayaan kepada Tuhan. Karena kalau kita memiliki satu konsep tersendiri, maka ada satu saat, ada satu waktu di mana ada permasalahan-persoalan yang datang menghampiri pemikiran kita, keberadaan kita. Maka kepercayaan yang kita konsepkan tidak akan mampu menyelesaikan permasalahan dan persoalan itu. Tetapi keputusasaan, kefrustasian yang mendatangi seseorang. Sehingga apa yang terjadi? Orang undur diri dari hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, biarkanlah pengalaman yang dihadapi oleh Thomas, yang dialami oleh Thomas ini, memberikan ingatan kepada kita sekalian. Sehingga kita tetap percaya kepada Tuhan dalam situasi kondisi seperti apapun yang menggoncang hati, pemikiran, segenap keberadaan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu Bapa. Biarkanlah apapun juga konsep pemikiran tentang kepercayaan kepadamu, tolonglah ya Tuhan. Biarkanlah itu semua lepas dari kekuatan manusiawi kami. Tetapi biarkanlah kami hanya mau tahu untuk tetap percaya kepadamu. Tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tolonglah ya Tuhan. Permasalahan-persoalan yang datang silih berganti menghampiri umat tebusan. Biarkanlah hanya kekuatan-Mu saja yang nyata atas setiap kami. Terpujilah namamu Bapa kekal selama-lamanya. Saat ini kami berdoa, siapapun di antara kami, baik yang ada di tempat ini ataupun yang menyaksikan siaran ini, yang memiliki permasalahan persoalan, kami mau pasrahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Biarkanlah ya Tuhan, kekuatan kasih sayang-Mu saja yang nyata merengkuh setiap kami umat tebusan-Mu. Sehingga kekuatan-Mu yang memampukan kami bangkit, kekuatan-Mu yang memampukan kami teguh berdiri, selalu menyatakan percaya kepadamu. Tuhan, kami hanya merindukan kekuatan yang daripada-Mu. Terpujilah namamu Bapa kekal selama-lamanya. Saat ini kami juga berdoa untuk rekan sahabat kami yang bergumul untuk kesehatan, yang bergumul untuk keharmonisan hubungan rumah tangga, yang bergumul untuk satu peningkatan perekonomian. Tuhan, Engkau berkati mereka. Yang mana ini menjadi satu permasalahan persoalan pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kami mohon belas kasih-Mu nyata melawat mereka sekalian. Juga selaku bangsa dan negara kami tercinta, kiranya Engkau berkati pemimpin-pemimpin negeri ini, orang-orang yang berkompeten memikirkan, memberikan perhatian atas terselenggaranya kesejahteraan masyarakat bangsa dan negara Indonesia. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Dan juga saat ini kami berdoa kepadamu untuk bencana yang terjadi di negeri kami tercinta Indonesia. Engkau memberkati gempa bumi, Engkau memberkati angin ribut. Tuhan, kami pasrahkan ke dalam pengasihan-Mu orang-orang, anak-anak-Mu yang terdampak oleh sebab musibah itu. Engkau menolong mereka, Engkau memberikan kekuatan penghiburan kepada mereka. Dan biarkanlah ya Tuhan, kegerakan hati
untuk boleh memberikan satu doa dan juga perhatian nyata. Tuhan, Engkau memberkati para penderma-penderma. Terpujilah namamu Tuhan, kekal selama-lamanya. Dan saat ini kami hendak undur diri dari hadapan-Mu. Biarkanlah seminggu yang akan kami lalui lewati, kami hanya memohon berkah dan pertolongan yang daripada-Mu. Tuhan, Engkau memberkati. Kami hanya meminta belas kasihan yang daripada-Mu ya Tuhan. Sehingga biarkanlah tangan pengasihan-Mu saja yang kami nantikan, sehingga kami menikmati uluran kasih sayang daripada-Mu. Terpujilah namamu. Kami pinta semuanya itu melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada para murid-Mu yang demikian bunyinya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarkanlah kita boleh menerima segala berkat anugerah damai sejahtera yang dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh yang kudus nyata memimpin menaungi segenap kehidupan kita. Dari saat ini hingga Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian sebagai saleh-salehnya. Bertemu di awan-awan, terimalah berkahnya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berhari Minggu. Tetap percaya kepada Tuhan. Salam.